Salam mulia, jaya, jaya. Netizen ekivalen rakyat yang Laut cintai. Masih dalam pembahasan tentang ibu kota, di mana ibu kota Indonesia pada posisi ada di DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam masa yang saat ini diakui, mau tidak mau dari penilaian bahwa penilaian dari kelompok manapun yang ada, boleh menilai positif, negatif, itu hak-hak Anda juga. Tapi ada yang menilai bahwa ibu kota Indonesia, dalam ini Jakarta, mendapat penilaian buruk bagi 10 negara di dunia. Namun ternyata bahwa ibu kota Indonesia saat ini juga sangat merupakan menjadi perhatian bagi presiden ke presiden sebelumnya. Dari cerita Presiden Soekarno, dulu pernah memimpikan juga kepada proses ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Kemudian pada proses akhirnya diteruskan oleh Pak Soeharto dalam lima negara. Bapak Soeharto banyak membangun atas tatanan ibu kota perjalanan sehingga muncul bahwa ibu kota ini layak mau tidak mau, penempatan posisi perkantoran dan lain-lain, banyak investasi masuk, ya, membangun atas gedung-gedung dan lainnya, akhirnya membuat satu urbanisasi beramai-ramai. Begitupun pada proses presiden berikutnya, dan sampai hari ini juga Jakarta bisa dilihat perkembangan yang sangat menggeliat dengan munculnya adanya MRT, ya, pembangunan wisata-wisata yang ada diperluas dalam artian posisinya. Membuat Jakarta pun masih dipelengkapi dengan juga perkembangan dari gubernur ke gubernur, ya. Mulai menghijaukan dengan fungsian dan menghalau atas banjir dan sebagainya. Namun tetap Jakarta menjadi PR bagi siapapun presidennya, begitupun PR bagi siapapun gubernurnya. Bagi menurut Lord Rangga bahwa ibu kota dalam hal ini suatu negara memang harus menjadikan satu perhatian yang pokok dan perhatian tidak main-main, tidak jadikan juga kota yang sepele. Namun bisa menjadikan satu proses bahwa pilot project dari proses kekuatan sebagai ibu kota negara tentu harus menjadikan satu barometer atas pembangunan dari wilayah-wilayah daerah-daerah lain. Begitupun bahwa Jakarta bisa dijadikan sebagai pusat perdagangan dan juga menjadikan pusat pertahanan. Namun pada posisi yang ada sekarang ini menjadi persoalan-persoalan dilema yang sampai hari ini tidak bisa terpecahkan. Kalau persoalannya adalah Pak Jokowi memindahkan Jakarta kepada keinginannya ke Kalimantan, bagi Lord sah-sah saja dan itu juga Lord dukung. Hanya persoalan sekarang adalah bagaimana menurut Lord sendiri, Lord punya pandangan yang berbeda dengan beliau Pak Presiden Jokowi. Bila pada posisinya adalah yang ada, Lord lebih memperhatikan bahwa Jakarta tetap kita pertahankan sebagai ibu kota negara Indonesia, hanya Lord akan memperluas kepada persoalan dari ibu kota negara Republik Indonesia ini, atau dalam hal ibu kota Indonesia ini, diperluas dari Jakarta, diperluas menjadi Pulau Jawa sebagai ibu kota Indonesia. Kenapa harus Pulau Jawa menjadi diperluas pada persoalannya, sehingga ibu kota Indonesia ini perluasannya sampai dari Madura hingga sampai Madura hingga Banyuwangi hingga kepada Jawa Timur, ya, DIY, ya, Yogyakarta sampai Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Jakarta sendiri sampai ke Banten ujung kulon. Itu bisa dijadikan merupakan satu kekuatan daripada ibu kota Indonesia. Kenapa harus satu pulau? Kalau kita layakkan dengan kondisi satu pulau adalah berkesempatan dekade waktu dunia 3 sekarang. Bahwa Pulau Jawa merupakan bagian dekade budaya pada proses perjalannya peradaban yang tertua di dunia. Ini yang harus dipertahankan. Bahwa ibu kota itu tentu juga ada mengandung nilai histori yang sangat penting yang akan membawa jati diri satu bangsa.
Lah, Jakarta diambil dulu karena dari Jayakarta dengan pelabuhannya itu lalu kemudian disebut adalah Sunda Kalapa. Dan Jakarta adalah wilayah Sunda Kalapa. Maka istana yang ada di sana yang sekarang disebut Istana Merdeka adalah Istana Sunda Kalapa. Namun dekade Indonesia ke depan, kini dan ke depan tentu kita perlu memberikan satu support. Bagaimana Indonesia besok akan menjadi Indonesia Raya, Indonesia Raja. Bagaimana Indonesia memimpin negara-negara lain di dunia dekade waktu dari sekarang, dunia 3 ke depan. Lah, Pulau Jawa bisa dijadikan satu proses adanya tadi. Bahwa sebuah ketetapan apakah kepres, apakah melakukan didukung oleh kekuatan merupakan keputusan yang didukung oleh DPR RI. Ya, tentu ini perlu mendapatkan satu kesepahaman dan kesepakatan. Tapi dengan adanya Pulau Jawa yang diperluas sebagai ibu kota negara tadi, ya, tentu sepakat dengan 17.000 pulau di Indonesia, layak satu pulau dijadikan sebuah ibu kota. Berbeda dengan di Amerika karena satu lempengan. Berbeda pada dunia tanah-tanah lain yang lempengannya adalah merupakan lempengan keseluruhan yang menyatu. Jadi tidak bisa satu lempengan jadikan ibu kota semua. Bagi Indonesia sangat berkesempatan. Tentu ini akan menambah pada persoalan pembiayaan dan lain-lain. Tidak usah khawatir. Karena apa? Berkaitan dengan percetakan atas dana tersebut, bila itu direncanakan bisa dijadikan konversi dari harga tanah ibu kota Indonesia dalam ini Jakarta diperluas, maka atas nilai tanah yang sepulau Jawa itu dikonversi menjadi sama ekuivalen dengan harga tanah misalnya di Jakarta dengan rata-rata misalnya di Sudirman Jakarta dengan 50 juta per meter. Maka dengan tanah yang ada di ujung sana sekalipun, yaitu ujung pulau Banten ataupun ujung timur, ataupun tanah sekitarnya dalam arti Jawa, berarti nilainya diekuivalenkan sama dengan tanah Jakarta. Maka berkesempatan bagi pemerintah Republik Indonesia bisa mengajukan atas cetak uang baru dengan ekuivalen terhadap nilai tanah ibu kota, yaitu yang diperluas tadi. Tentu ini perlu ada satu perencanaan. Bagaimana merencanakan sebagai Pulau Jawa itu dijadikan ibu kota Indonesia, ibu kota daripada Republik Indonesia. Tentu ini merupakan satu kekuatan yang bisa kita jadikan nilai alasan melakukan atas cetak uang baru. Karena diversinya adalah berkaitan dengan dilakukan dengan harga tanah tersebut. Dan berkaitan dengan persoalan-persoalan lain adalah perlu adanya sisi perencanaan yang matang. Kalau dekade waktu sebagai presiden terpilih 2024, 2009, tentu 5 tahun bisa kita selesaikan pembangunan atas Jawa sebagai ibu kota, Pulau Jawa sebagai ibu kota Republik Indonesia, tentu itu bisa dilakukan sebagai program yang bisa dijalankan. Sehingga sektor ini akan berjalan. Dan untuk pelaksanaan tersebut tentu didukung oleh kabinet yang ada dan mengangkat satu kementerian dalam artian menteri negara sebagaimana atas pembangunan percepatan Menteri Negara Pembangunan Percepatan Pulau Jawa sebagai ibu kota negara. Ini hal yang penting menjadi satu perhatian. Dan tentunya berkaitan dengan hal ini tentu akan ada kompromi internasional. Bagaimana dengan juga melakukan satu bentuk berkaitan bangunan untuk pembiayaan ini. Saya yakin bahwa ini bisa dilakukan. Dan ini kalau misalkan bisa disinergikan dengan pada proses urusan internasional, maka bisa terwujud. Dan sehingga Jawa, ini adalah Pulau Jawa ini dijadikan suatu peradaban yang akhirnya ditemukan oleh negara-negara lain untuk bisa mengakui dan mewujudkan bahwa Pulau Jawa merupakan bagian peradaban dunia. Dan pada saatnya nanti, di dekade waktu setelah adanya perubahan sistem atas pemerintahan, di mana United State akan dibagikan dunia ini 4, Indonesia layak memimpin atas state di Southeast Asia. Maka ibu kota Indonesia layak pada prosesnya ada di Pulau Jawa, yang didukung tentunya yaitu dengan kekuatan dekade penyangga. Bukan hanya Gubernur Jakarta, tetapi
Kalau ibu kota Pulau Jawa sebagai ibu kota Indonesia, maka didukung oleh 6 gubernur sebagai pendukung dan sebagai penyangga daripada ibu kota Indonesia. Siapa saja? Tentu fungsi daripada Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan dalam hal ini pada proses itu keberadaannya, maka bisa menjadikan kekuatan pertahanan keamanannya oke. Bandingkan saja apabila Jakarta misalnya dalam keruntuhan bencana atau dalam keadaan perang, kalau ibu kotanya dikuasai oleh satu kaum, misalkan satu kekuatan negara atau yang menguasai, kalau hanya di Jakarta mudah dilemahkan, mudah dikalahkan. Tetapi kalau Jakarta dalam hal ini diperluas sebagai kekuatan ibu kotanya adalah Pulau Jawa, Indonesia sebagai Pulau Jawa ini adalah merupakan ibu kota negara, maka kuat. Sekalipun ada satu daerah mana yang dilumpuhkan, tetap bahwa ibu kota Indonesia berjalan pada proses yang utuh ada. Berbeda dengan keadaan kondisi sekarang. Makanya pertahanan keamanan penting, bahwa pembangunan atas ibu kota negara juga harus dipertimbangkan persoalan ini, yaitu pertahanan politiknya, yaitu pertahanan keamanan. Nah, stabilitas nasional pasti akan lebih terbentuk. Kemudian sektor real akan bisa juga terwujud. Sehingga orang-orang beramai-ramai urban pun nggak masalah kepada kekuatan ibu kota yang luas itu. Berbeda dengan kondisi sekarang. Jakarta semuanya terjun orang semua dari urban kemana-mana. Akhirnya terjadilah satu kesenjangan yang bisa kita rasakan sekarang. Di mana posisinya ada gedung tinggi, di situ juga ada kerumunan yang disebut orang kumuh dan sebagainya. Makanya persoalan kaitan dengan masalah-masalah terkaitan bila besok Indonesia mau besar, maka Lord tegaskan bahwa ibu kota Indonesia harus diperluas, yaitu dari Jakarta diperluas seluruh Pulau Jawa, jadikan ibu kota Indonesia. Bagaimana caranya? Itu tadi bisa merupakan keputusan ketetapan Kepres ataupun keputusan yang telah disetujui oleh DPR. Tentu didukung oleh rakyat ya. Contohnya kayak apa sih misalnya? Sebut sajalah di Madura, taruh ajalah misalnya Menteri Agama di sana, karena banyak pesantren, ya kan? Di sana. Jadi Menteri Agama di sana, biarlah di sana di pesantren itu maksudnya di Madura, karena Madura adalah bagian Pulau Jawa. Kemudian misalnya ini Departemen Kehutanan, nggak usah taruh di kota, Departemen Kehutanan kok di kota, taruh aja di ujung kulon sana Banten. Itu supaya betul dekat dengan Banten, dengan hutannya. Ya. Kemudian misalnya Menteri Dalam Negeri, ya taruh aja lah di wilayah, bisa di wilayah Jawa Barat ya. Karena apa? Berkebetulan juga ada sekolah SKPDN-nya dan sebagainya. Ya. Ada sekolah ya, sekolah tinggi dalam negeri ya istilahnya. Kemudian berkaitan pertahanan, kita sebarkan. Sekalipun Jakarta sebagai kota, bisa Jakarta disebut adalah kota pusat perdagangan. Ya. Jadi departemen-departemen itu kita sebarkan dari seluruh Pulau Jawa. Yang kemudian kita bikin atas marketnya, kita bikin atas proses pembagian atas distribusinya. Ya, kita bangun bandara-bandara untuk mereka para pejabat menteri bisa komunikasi dengan kondisi yang ada, termasuk yang lainnya, ya. Dan berkaitan dengan kok jauh-jauh amat, sekarang udah zaman canggih. Kalau presiden mau sidang pun tidak perlu harus datang kok, bisa telekonferensi, ya kan? Bisa telekonferensi. Kita kasihlah menteri-menterinya juga lah dengan kondisi apakah pesawat yang cepat ke sini bisa kita atur ya. Begitupun juga sisi kepatutan. Maka Pulau Jawa tadi yang dimaksud dengan alasan itulah bukan membuang atas nilai rupiah, tapi justru dengan dasar Pulau Jawa dijadikan pulau dalam artian sekarang ibu kota Indonesia, ada alasan bahwa pemerintah untuk menjalankan atas cetak uang baru, atas penyesuaian daripada nilai konversi daripada tanah Jakarta terhadap tanah seluruh Pulau Jawa. Dan Jakarta kan ada di Pulau Jawa.
Jadi 6 gubernur menyangga ibu kota Indonesia. Maka indahnya kondisi seperti itu. Dan saatnya lah industri-industri juga tidak di Pulau Jawa. Kalaupun harus industri di Pulau Jawa ya tentu adalah di bagian pinggir laut. Itu industri. Jangan sampai ada di tengah-tengah kota. Sehingga pada dekade jalan tidak ada kontainer lewat ya terhadap jalan besar di pada posisi yang dijalani oleh banyak manusia. Sisa kira-kira sisi keselamatan. Jadi kalaupun misalkan industri harus dilakukan di luar Pulau Jawa itu juga sangat indah. Sehingga pemerataan pada sektor real ya. Jadi masalahnya sekarang sehingga tidak ada kemacetan ya. Nilai ekonomi naik. Lah perkara berkaitan pajak, bagaimana nanti pajak bumi dan sebagainya? Tentu adalah disesuaikan. Dan Lord bilang kita akan hapus dengan proses pajak ya. Adalah penghasilan pada proses ini yang ada adalah nanti Baitul Mal modelnya. Sehingga tidak usah khawatir bagi tanah yang dijadikan sebagai tanah mardikan bahwa Pulau Jawa dijadikan ibu kota Indonesia. Dan lain-lainnya adalah menyangkut teknis ya, tatanan pemindahan, jadi tanpa harus pemindahan, tapi adalah pemencaran saja berkaitan dengan soal antar departemen. Ya. Jadi tidak ada misalkan angkatan laut ada di tengah-tengah jalan, tapi justru misalkan ditaruh juga di pinggir laut, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan semuanya lah. Dan kiranya ini adalah merupakan masukan bagi Lord Rangga untuk bagaimana pemecahan sekalipun ini adalah masa COVID pandemi atau pandemi COVID. Ya, tapi tentu ini adalah merupakan bagian yang juga bisa keluar juga sebagai jalan. Tidak atas dasar pada proses keberadaan kaitan dengan masalah-masalah global atau internasional. Tapi ini merupakan kemandirian yang mungkin dalam hal ini bisa segera juga keluar dari persoalan ekonomi kita. Bagaimana kuat, ya negara kita kuat, dan sektoril poinnya adalah mudah dicari, khususnya uangnya, tapi nilai rupiahnya tinggi. Itu harapan Lord. Terima kasih. Salam mulia. Jaya, jaya.